action country-nya berubah. Ya. Yang tadinya petrodolar, jual petrol dapat dolar, dia forward. Dia hitung nilainya 3.000 triliun dolar. Ya. Di forward. Di forward tuh artinya sekian persennya diambil di muka. Oke. Dia ubah country action-nya menjadi service country. Ya. Karena dia tahu tamu Allah sampai akhir zaman ada. Dia mau ubah itu menjadi income dia nanti. Di forward diambil. Nah, Ya. itu namanya sovereign wealth fund. Nah, Indonesia itu kalau diaudit ya, Ya. pasal 33 nih, teman saya Stanley Kelton bilang your country is very smart. Ya. Karena bukan hanya punya SDM sumber Very daya rich, alam. not very smart. Enggak, smartnya karena pasal 33. Tapi Ini- tidak diaplikasikan ya. Nah, jadi balik lagi. Nah, kalau kita dengan nikel ya kita audit. Anggap nikel punya 1.000 billion. Copper 1.000 billion. Tantalum 1.000 billion. Uranium Ya. di audit gitu. Nah, kita forward Ambil di muka. Ya. ambil di muka. Ini jadi milik anggap Ya. Singapura, ambil di muka. Ini kita ubah menjadi sebuah grand plan kita. Apa? Kita menjadi negara industri kah? Negara food security, karena yang saat ini semua orang kita harus punya world domination. Ya. Kita harus ada yang kita dominasi. Ya. Amerika dengan military dominasi, Cina dengan economy domination, Korea dengan heavy industry dan kosmetik ini, terus semua harus ada dominationnya. Nah, Kita harus punya. kita harus punya. Misalnya kita mendominasi mineral dan batu bara. Karena apa? Indonesia tuh dikaruniai suatu hal gini. Kalau brother punya bola dari plastik, Ya. diputer, terus dalamnya kasih glitter, Ya. maka glitter itu akan nempel di tengah. Ya. Nah, mineral itu sama, Ngumpulnya miliar di ekuator ya? di Ya. ekuator Ya. itu memang hukum alamnya. Kalau dulu kita SMA, kita harus ngafalin tabel periodik. Ya. Kita hari libur nanti kita rebus kubis Prancis gitu kan, HELE gitu kan, besok Ya. Minggu cari Sri bagian. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak pelajaran fisika itu, kimia itu. Nah, ini semua ada, mulai dari yang berat, yang ringan, yang rare earth, yang segala macam ada. Ya. Nah, itu diaudit. Itulah menjadi power kita untuk printing money. Kan kesel kita kalau, bos, lo tahu nggak ini peluang? Bener nggak? Sesederhana itu. Dan lu punya power, gue nggak punya power, gue cuma bisa ngomong-ngomong aja di sosial media. Makanya saya challenge. Semoga ada yang mendengar, Pak. Iya, Saya pikir ada yang mendengar, Pak. Harus. Ada yang perhatikan. Nah, kalau ini dengan sosial media nanti kita ini adalah ini saya mudah-mudahan kedenger vibrasi saya. Saya bukan mau kaya, dari situ saya bukan mau jabatan politik. Saya bukan public servant, bukan gue banget melayani orang itu, Ya, bener. ya, ya. Brother tahu kita udah lama. Ya, Saya bukan, jadi bayangin kalau Pak Jokowi, gue nggak bisa kayak dia. Pak Jokowi ya, kalau ketemu 10 orang nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu menjadi sederajat. Lu nggak bisa. Sih nggak bisa. Ada 10 orang nggak pakai sepatu, gue nggak bakal copot sepatu gue mendingan beliin 10 dia sepatu supaya kita sama juga. Tapi gue nggak mungkin turun. Kan saya nggak ada humble-humblenya. Gimana gue bisa jadi presiden? Dia bilang nggak mungkin. Tapi konsep kita ambil. Ya. Siapa aja boleh terima. Nah, kegergetan saya ini adalah kalau nggak denger, akhirnya saya menggunakan kalimat yang agak nyinyir karena supaya nengok. Ya. Jadi kan kadang-kadang Dan Anda tahu bagaimana melakukannya. Wah, suara Anda itu, Pak, di narasi video itu sinis. Nah, ini menarik nih. Nah, teman-teman, ini saya mau cerita. Ini gurunya, ini gurunya. Ini gini ya. Ini gini. Misalnya teks itu teman-teman yang buat, saya ada tim yang buat, saya harus marah. Padahal saya kan orangnya happy, saya nggak ada masalah sama kehidupan ini, bener nggak? Gue nggak ada masalah utang, gue ada masalah ini, rekening gue oke aja gitu loh. Happy aja, terus saya harus marah gitu. Ini teman-teman, ini note-nya, ini beliau yang ngajarin. Jadi saya di depan kaca, saya ingat kata-katanya Mas Helmi. Mas Howie, Mr. Bean itu sebelum syuting, itu 30-60 kali di depan kaca dia action, sampai dia ketawa, dia baru take, baru ambil. Oke, saya bilang, gila, gua berdrama nih, saya bilang gitu. Jadi saya di depan kaca, saya emosi. Cara emosi itu gini, kaki dinaik, diginin. Kayak orang frustrasi. 2-3 menit kemudian emosi, baru saya bacain. Makanya kesannya saya emosi. Gitu loh. Kesannya saya ada getar-getar marah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada drama di belakang itu gitu. Abis itu, karena itu habis 2-3 rekaman, kepala saya suka pusing. Karena itu bukan gua banget gitu. Tapi demi message itu tercapai gitu loh. Dapat, Pak.
demi Mereka message. berkembang, Itulah saya bilang. gitu, sinis. Dan ini ada satu lagi brother yang ngajarin sahabat kita, Pak Teddy Darmanto. Penting sekali. Jadi gini, apa bedanya acting, pura-pura menjadi, sama menjadi? Iya. Nah, gitu. Jadi orang kalau mau dapat Oscar itu bukan pura-pura menjadi pegawai, tapi menjadi pegawai. Jadi ini beda nih. Karena itu kalau main sinetron dia pura-pura menjadi supir, pura-pura menjadi orang miskin. Nggak akan pernah dapat Oscar yang main di sinetron. Ini Pak Helmi, ini beliau yang ngasih tahu, sama satu lagi Pak Teddy Darmanto. Tapi kalau mau dapat Oscar tuh lo harus menjadi Lebur. harus lebur. Nah, jadi di Disneyland hari pertama kerja itu direksinya turun, HRD, direktur HRD bilang, you are king, you are queen ke cewek. Tapi selama 8 jam, you are still pelayan. Iya. Lo janitor, gitu. Lo menjadi janitor. Begitu dia benar-benar dia tidak acting, dia benar-benar full heart, karena itu tipsnya gede-gede semua, bener nggak? Tapi begitu selesai jam kerja, you are king again, gitu loh. Nah, itu dapat karena itu Disneyland is the most happiest place on earth, bener nggak? Nah, saya pengen gini, ini kalau gue jadi presiden nih, kayaknya Menteri Pendaya atur negaranya gue sekolahin ke Disneyland supaya Indonesia menjadi the most happiest country in the world, gitu. Karena menjadi gitu Pak, selama 8 jam dia menjadi ini. Habis itu dia king, we are king, bener nggak? Gitu. Itu ya. Nah, ini adalah resep bagaimana suara tadi. Karena saya bukan pura-pura menjadi, saya menjadi Lebur. menjadi orang yang ya gitulah gitu. Nah, ini gurunya. Aduh, ini 2 jam nggak kelar ini sebenarnya. Tapi jarang beliau bongkar-bongkaran gini, karena banyak orang nggak tahu sisi lainnya. Mas Woy ada tahu bahwa dia betul-betul pengusaha. Gila, usaha apa aja gitu. Kita aja ada berapa kali ada usaha apa aja, dan dia adalah seorang tipe dreamer juga gitu. Kreator, wah mimpinya luar biasa. Tapi dia punya sisi yang sangat luar biasa. Mulia, dia punya rumah yatim, menyantuni 6.000 orang. Saya nggak tahu dapat sumbangan dari mana. Itu tetap jalan apapun yang terjadi, dan dia tetap memberikan kontribusi dengan caranya gitu. Kalau biasa-biasa aja disampaikan mungkin nggak didengarin orang ya. Dia punya pengikut 4.700 gitu yang sangat fanatik. Orang-orang sukses, orang-orang hebat. Ya, orang-orang yang sangat positif. Dan saya alhamdulillah masuk ke dalam lingkungan ini. Dan kemudian, ini barangkali kita bahas berikutnya aja. Orang nggak banyak tahu. Orang kan ada yang ngomongnya bagus, ya, tapi perbuatannya tidak mendukung. Beliau ini sama nih, walk the talk. Walk the talk aja udah salah. Walk the talk itu adalah orang yang menjalankan apa yang dia sampaikan. Beliau orang itu, tapi beliau ada bonus satu lagi. Nyari walk the talk aja susah. Beliau adalah seorang penulis yang baik. Ada penulis nggak bisa menyampaikan. Ada orang menyampaikan bagus, beliau penulis yang baik. Termasuk nulis novel. Wah, saya baca betul, gila. Saya bilang teman saya satu di tulisannya lebih bagus dari saya tentang Ferrari yang dicuri itu ya. Grand Theft Ferrari. Grand Theft Ferrari. Itu cerita nyata nggak sih? Cerita nyata yang didramatis. Jadi ceritanya itu true story. Jadi sahabat saya dulu namanya I sebenarnya, dia suatu hari dapat, bapaknya adalah titik-titik pajak. Jadi zaman tahun 80-an, jangan tanya kalau ini kan belum seketat sekarang ya. Dia tuh sekolah dibayari oleh orang tuanya, dikasih 150.000 untuk 4 tahun, dolar artinya ditaruh di muka. Nah, dia spending ini untuk barang-barang mewah, termasuk Ferrari tadi. Suatu hari saya nggak kenal dia. Sekarang saya nanti bawa kenal ini lo orangnya gitu ya. Sekarang ini he's my partner in crime gitu ya. Ini true story. Nah, terus saya dari dulu memang di San Francisco, di Amerika, karena ikut Permias tuh, anak-anak bilang, lu kalau ada problem ke orang ini aja, ini orang ini problem solver. Ini problem solvernya dalam arti nakal. Ini saya kasih contoh sebelum dia nih. Nah, problem solvernya misalnya gini. Suatu hari saya kedatangan satu anak Cina gitu ya. Saya kalau ngomong bener, karena memang rasnya Cina dan orangnya, tapi dia sahabat saya, dia pemilik bank. Dia datang bilang, iya gue tahu, lu ngapain di sini? Bokap gue belum ngirim duit. Terus lu mau minjem gue duit? Minjem gue duit? Enggak sih, katanya kalau sama lu ada ide. Gimana? Pacar gue di Oregon, ulang tahun. Gue nggak ada duit. Lu ada ide nggak? Itu mercy lu tuh. Yaudah, sini kuncinya. Mau diapain? Jadi saya colong peleknya, saya taruh mobilnya,
lo asuransi kan? Asuransi. Kemudian asuransi kan bayar, terus filenya saya balikin lagi gitu ya. Jadi dia dapat $2.000 waktu itu, ngakali asuransi. Wah, thank you ya bro gitu. Itu kan bajingan sudah. Di Amerika kita punya ilmu kayak gitu. Ya, tapi itu dark side. Sisi lain, the other flip of Mardigu, yang makanya saya bilang wudhu saya nggak pernah penuh gitu ya. Dosanya banyak gitu ya. Terus, nah ini juga sama. Jadi sudah dari mulut ke mulut kalau ada problem. Nah, tahu ada telepon saya dari Kansas ini, saya bilang, oh iya, gua nggak tahu siapa lu, saya bilang kayak, ya gua ada masalah. Ya masalah lu jangan kasih ke gua bisa kasih lu $5.000. Oke, jadi kalau $5.000 we are talking, dia bilang gitu. Gini, nyokap gua sekarang di LA, 2 minggu lagi ke Kansas. Kalau dia ke Kansas tahu ini barang, dia ngamuk pasti. Terus, tolong bawa mobil ini, lu umpetin, kata dia kayak gitu. Dah, saya sering, iya, gua kasih lu $5.000. Kansas SF, bro. Itu kan 4 negara, 4 time zone kan? Amerika kan hampir 6 kan? Ini 3 time zone gitu. Wah, 2 hari 2 malam nih. Iya, 2 hari 2 malam nih, gitu ya. Terus itu November lagi. Waduh, udah mau musim dingin kan? 5.000 kurang kali. Tapi gue tambah di tengah-tengah, gitu. Oke. Saya panggil teman saya si B ini, bro, join apa? Bebelah yuk kita. Oke. Cuman jadi naik pesawat, dibayarin sampai sana. Itulah ketemu dia. Bilang, ini kunci, ini fulus, jalan ke red Ferrari Testarossa gitu ya. Oh, jalan. Kita ada poin ketemu di Tacoma, saya lupa nama daerahnya. 2 jam kira-kira dari Kansas. Kita pakai poin, kling, telepon. Bos, gue udah di sini, gitu ya, ngabarin. Oh, oke. Klik pas telepon, dia jawab, udah sampai sana, oke, you on your own. Maksud lo apa? 5 menit yang lalu gue laporin bahwa mobil gue kecolongan. Jadi gue mau ambil asuransinya buat nyokap gue, nanti tanya duitnya mana, bener nggak? So you're on your own. Hilang, anjir, gila kita bawa stolen car. Dan itu belum ada dalam cerita Amerika tahun 88 mencuri mobil mewah. Kansas lo ini, bener nggak? Kita bilang, gila bro, nanti dikejar pakai chopper kita kan. Jadi kita bawa stolen, jadi kita dipaksa jadi penjahat. Self defense kita. Teman saya si B bilang, wah gila, ini harus kita ngapain? I don't know. Terus begitu kita mau jalan, kita tadinya mau terus Boulder ke Dallas, Colorado, terus ambil Utah. Kebaca nih. Kan orang kalau stolen dari tengah ini Midwest ini, itu kalau nggak ke Miami, ke California. Ini kebaca banget gitu loh. Tapi ini tahun 88, nggak kayak sekarang gitu ya. What do we do? Akhirnya kita ke utara, ambil ke Wyoming. Nah, kan utara, Montana, Wyoming, sepi dong, Bo. Redneck semua, kita Asia, pakai Ferrari, lu bayangin gitu. Nah itu cerita. Nah itu cerita basicnya. Kemudian kita kasih drama karena setiap jalan tapi ini true story, setiap jalan Benny selalu nelpon. Saya bilang, lu nelpon siapa sih? Dia ini lover boy. Lover boy itu maksudnya doyan tebar pesona, TP gitu ya. Ya sudah, saya jalan terus, wah ada cewek satu Manado, cakep gini segala macam, gue nginter dia nelfon, asal mendarat nelfon. Namanya cowok lagi lagi TP begitu, bocor kan. Aduh gila lu, ada orang tahu satu lagi mengenai ini, bener nggak? Ya gitu. Nah, yang menarik, saya lompatin ceritanya. Yang menarik adalah kita suatu hari sudah short semuanya, kita perlu partner in crime another. Kita putuskan ini datengin aja deh, bener nggak? Waktu itu kita di Utah. Begitu dia datang, cep, gua shock, karena dia mantan gua. Yang kita harus putus. Ini real story atau ini real story? Mantan gua yang putus karena beda agama. Dia Manado Kristen, kita beda agama. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kita kenal dong. Gak enak sama Benny. Lo tau dramanya gimana dong, nahan masih cinta karena putusnya karena putus dipaksa. Putusnya menarik, jadi baru pacaran ini di rumahnya. Ini saya ceritain, ini kurang ajar nih dipanggil ini. Gue jadi open up something gitu ya. Jadi ada satu momen di mana udah deket.
Terus saya mau datang ke ngapel lah ceritanya, si tante keluar. Apa kabar? Nah, itu terus baik tar gitu. Duduk Pak. Dia lagi mandi gitu. Setengah jam nggak keluar saya bilang. Terus dia keluar. Sebentar ya. Ini ada Kartini. Ini bagus dia Mama Papa gitu. Dia masuk lagi ke dalam. Saya baca Mama Papa. Sampai habis itu. Dia keluar lagi. Gimana? Udah baca Mama Papa? Apa? Itu ceritanya adalah tentang suami istri menikah 25 tahun, happy tapi tanpa cinta karena dijodohin. Tapi bahagia gitu. Singkat cerita, dia keluar lagi. Kamu ngerti ceritanya? Ya ngerti tante. Tante cuma mau bilang, kalau ada cinta tanpa perkawinan, pasti ada perkawinan tanpa cinta. Perkawinan tanpa cinta gitu ya. Jadi kamu ngerti dong maksud tante. Jadi halus banget ya. Oke. Nah, itu ketemu lagi, bener nggak? Yeah. Itu ketemu lagi dalam waktu periode yang sangat dekat gitu, ketemu lagi gitu. Inilah membuat ini jadi komedi romance thrill. Jadi saya sebenarnya bukan creating, saya memorizing. Jadi beda nih. Tapi Bapak nulisnya keren banget, Pak. Saya kan penulis novel ya. Iya. Jadi, gayanya itu apa ya? Nakal gitu kan. Ya, jadi kayak dulu Bondan nulis juga aliran gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kayak Nick Carter juga. Kebablasan juga. Gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi saya nggak pernah bertemu orang demikian lengkap. Dia melakukan apa yang dikatakannya dan menulisnya sama hebatnya. Ya, saya berharap Grand Theft Ferrari atau Ferrari curian itu segera menjadi film ya Pak ya. Pengen. Aduh, kita bikin Netflix aja Pak. Why not gitu? Itu jadi challenge. Saya kepikiran tadinya mau tahun ini ada sama mimpi saya dengan Mas Wowi berikutnya adalah kita akan bikin trip. Ya saya nggak tahu. Ini saya ucapkan terus supaya ini bisa dikabulkan. Kita akan buat tour dari tour Route 66. Oh, saya bukunya udah lengkap semua. Jadi kita akan tour dari Chicago to LA. Kita drive, kita berhenti, kita bikin film, kita bikin cerita. Thank you Mas Wowi. Thank you. Sayang thank you. Luar biasa.